Salam sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Mei, tanggal 24 Mei 2020. Dan kembali bersama dengan seluruh anggota keluarga, kita akan beribadah kepada Tuhan untuk bersyukur atas segala kasih setia Tuhan yang terus berlangsung di sepanjang kehidupan kita. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari saya mengajak kita sekalian untuk memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 20. Umat Tuhan, mari datanglah, baitnya yang pertama. Dalam keterbatasan kita untuk memahami firman Tuhan, kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus, supaya kita bisa membaca firman Tuhan dengan benar, dan kemudian juga merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa. Kami sudah ada di minggu terakhir pada bulan ini, bulan Mei 2020. Kami mau merangkai syukur-syukur kami pada hari ini melalui ibadah. Dan di dalam ibadah ini sudah dilantunkan pujian kepada Tuhan dari setiap orang percaya yang lewat media sosial memperhatikan dan mengikuti ibadah pada hari ini. Dan saatnya dalam ibadah ini juga kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon setiap kami yang mengikuti ibadah ini dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang kami baca dan kami renungkan. Dan akhirnya kami bisa menyambut minggu-minggu yang baru, bahkan bulan yang baru bersama dengan kasih setia Tuhan. Berfirmanlah saat ini kepada jemaat Tuhan, lengkapilah pemberita firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada minggu hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama. Kitab Yoel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita akan menyimak pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu? Atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah.
Merataplah, hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak pengalaman-pengalaman iman yang diceritakan oleh para orang tua kepada anak-anaknya. Dan jika diminta untuk memilih saat ini, apakah ada begitu banyak orang tua yang menceritakan pengalaman-pengalaman imannya terkait dengan hal-hal yang menyenangkan di masa lalu, atau justru yang lebih banyak adalah menceritakan pengalaman-pengalaman iman yang menyedihkan di masa lalu kepada anak-anaknya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam penelitian ternyata ada begitu banyak manfaat yang bisa didapatkan ketika setiap orang tua seringkali menceritakan pengalaman-pengalaman imannya kepada anak-anaknya. Manfaat yang bisa diambil adalah bahwa semua pengalaman iman yang dialami oleh orang tuanya itu akan memperkaya pengalaman bagi kehidupan anak-anaknya. Manfaat yang bisa diambil juga bahwa ada proses pembentukan pengembangan kecerdasan emosional dari setiap anak-anak yang memang seringkali mendapatkan cerita-cerita pengalaman iman orang tuanya. Bahkan dengan cerita-cerita itu anak-anak terbiasa untuk memahami sebuah alur dari kehidupan yang dijalani. Termasuk juga penambahan kosakata yang terus-menerus diterima dan diadopsi oleh anak-anak, bahkan juga kemampuan berkomunikasi dari setiap cerita yang didapatkan itu menambah cara berkomunikasi dari anak-anak itu terhadap orang-orang di sekitarnya. Termasuk juga ada manfaat religius yang bisa diambil oleh anak-anak yang seringkali mendapatkan cerita pengalaman iman orang tuanya.
Ada nilai-nilai yang sangat bisa melatih empati dari setiap anak-anak. Ada nilai-nilai moral dalam setiap cerita itu yang kemudian diolah dalam pikiran anak-anak itu. Itulah manfaat menceritakan pengalaman-pengalaman iman kepada anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengalaman memang harus terbagi kepada orang lain. Apalagi itu menyangkut soal pengalaman iman dalam sejarah hidup seseorang. Dan hari ini kita dihadapkan dengan satu perikop firman Tuhan dari kitab Yoel yang menceritakan sebetulnya tentang nubuatan. Apa yang akan terjadi di masa depan dalam kehidupan orang Yehuda. Dan itu semuanya harus dibagikan kepada anak-anak bahkan keturunan selanjutnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk seseorang yang tidak banyak diketahui identitasnya seperti Yoel, karena dalam Alkitab kita tidak banyak kita bisa memahami tentang siapa Yoel itu. Hanya tertulis di ayat pertama bahwa Yoel itu disebutkan bin Petuel. Itu informasi yang kita dapatkan. Walaupun dalam pasal selanjutnya ada terdapat bahwa Yoel juga disebut sebagai nabinya Tuhan yang menyampaikan pesan dari Allah kepada orang Yehuda. Menjadi mediator, yaitu penyampai pesannya Allah kepada orang Yehuda. Dan hari ini, pembacaan kita dimulai dengan pernyataan Yoel yang cukup mengejutkan. Pertama-tama yang disampaikan Yoel dalam tulisan pasal pertama kitab Yoel adalah dia meminta secara khusus kepada para tua-tua untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan dirinya sebagai pembawa pesan tentang sesuatu yang akan terjadi. Yang dipertanyakan dalam teks bacaan kita, pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu? Atau dalam zaman nenek moyangmu? Yoel meminta para tua-tua untuk mendengarnya, untuk memasang telinga, untuk bisa mengerti semua pesan yang akan disampaikan. Dan sebelum dia menceritakan tentang nubuatan penghukuman, dia meminta untuk segala sesuatu yang nanti didengar oleh para tua-tua ini harus dibagikan kepada anak-anak mereka, bahkan kepada keturunan selanjutnya. Apa pesan yang disampaikan Yoel kepada bangsa Yehuda? Cukup mengejutkan bahwa nubuatan atas penghukuman bagi Yehuda merupakan pesan yang sudah dimulai dari pasal pertama. Kehancuran total yang akan dialami oleh bangsa Yehuda. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nubuatan penghukuman tentang kehancuran total Yehuda, sebagai sebuah bangsa yang menghasilkan dan hidup bergantung pada pertanian, hasil pertanian, ketika nubuatan Yoel disampaikan bahwa ada penghukuman Tuhan melalui wabah belalang. Mari kita sedikit memahami tentang hewan belalang, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dalam kajian sebuah ilmu,
Cuaca panas akan sangat mempengaruhi serangga yang bernama belalang itu cukup akan menjadi aktif, lebih mudah bereproduksi, dan sangat menjadi hewan yang akan mengalami kelaparan. Bahkan belalang padang gurun akan mampu dalam satu harinya terbang 150 kilometer. Dan hal inilah yang bisa dibayangkan oleh pembaca ketika tersampaikan pesan tentang kehancuran total yang akan dialami oleh bangsa Yehuda melalui nubuatan Yoel. Dan itu tertulis sangat jelas di ayatnya yang keempat untuk mengilustrasikan kepada pembaca tentang kehancuran total. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Tidak ada sama sekali yang tersisa. Ini yang bisa kita dapatkan terkait dengan penghukuman yang disiarkan dan kemudian akan diteruskan oleh para tua-tua menjadi cerita kepada anak-anak mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bisa dibayangkan ketika tidak ada hasil pertanian yang akan dihasilkan, padahal orang Yehuda sangat bergantung dengan kehidupan perekonomian dari lahan-lahan pertanian mereka. Kehancuran total yang dimaksud bukan hanya persoalan hasil pertaniannya tidak lagi mereka dapatkan, sumber pangannya habis. Kelanjutannya adalah orang Yehuda pasti akan mengalami kelaparan, kemarau berkepanjangan, anggur tidak lagi dapat dinikmati oleh orang Yehuda. Dan di ayatnya yang ke-9, penghukuman Allah lewat nubuatan Yoel tersampaikan bahwa akan berimbas kepada kehidupan ritual bangsa Yehuda, di mana tidak ada lagi yang namanya korban sajian dan korban curahan untuk persembahan kepada Tuhan. Semuanya habis dan musnah. Dalam situasi seperti ini, yang diminta oleh Yoel dalam nubuatannya adalah tidak hanya menceritakan tentang penghukuman, tetapi yang akan lebih lanjut diceritakan adalah apa yang dibuat oleh orang Yehuda ketika mereka mengalami kehancuran total. Ini juga harus menjadi cerita dari para orang tua kepada anak-anaknya. Jalan yang dilakukan oleh bangsa Yehuda atas semua penghukuman yang akan terjadi dijelaskan dalam bacaan kita. Ada 3 kata kunci yang muncul sebagai bentuk solusi yang akan dilakukan oleh bangsa Israel sebagai langkah-langkah preventif untuk mereka dalam penghukuman Tuhan itu. Yang pertama, mereka semua diharapkan untuk menangis.
Yang kedua, kata kuncinya dalam menghadapi kehancuran total akibat penghukuman Tuhan, mereka diharapkan untuk meratap. Dan kemudian ratapan itu akan berlanjut kepada perkabungan. Dan ketiga hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, merupakan tampilan dari spiritualitas penyesalan. Dan inilah yang cukup menarik untuk dipahami oleh pembaca firman Tuhan pada minggu hari ini, terkait dengan spiritualitas penyesalan yang kemudian nantinya akan mempengaruhi proses pertobatan bangsa Yehuda. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya adalah siapa yang diajak untuk menangis, meratap, dan berkabung. Dalam bacaan kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa kelompok yang diajak nantinya, ini diceritakan juga oleh para orang tua kepada anak-anaknya dalam nubuatan Yoel, bahwa para pemabuk, kemudian seluruh umat Yehuda, kemudian para pekerja, dan para imam, itulah mereka semua yang diajak untuk ada dalam spiritualitas penyesalan menuju proses pertobatan. Sangat jelas sekali dalam bacaan kita, Yoel menyampaikan segala nubuatan yang akan terjadi. Maka kemudian kita bisa memahami bahwa apa yang disampaikan Yoel sangat lengkap, yang kemudian nanti akan diteruskan oleh para tua-tua. Kelengkapannya adalah sekalipun ada nubuatan tentang penghukuman terhadap Yehuda, tetapi kemudian ada jalan keluar dari setiap penghukuman yang akan diberikan Allah kepada bangsa Yehuda. Ada solusi di dalamnya, ada cara bagaimana mereka harus melakukan kehidupan penyesalan dan pertobatan. Dan kemudian siapa yang harus menyesal juga disampaikan dalam nubuatan Yoel. Sempurnalah. Dan hari ini kita boleh belajar tentang spiritualitas menyesal. Ketika kita melihat keadaan bangsa kita hari ini, setiap orang percaya sebetulnya dalam perenungan terdalam sedang diajak untuk bisa melakukan penyesalan terhadap segala sesuatu yang sudah dilakukan. Berterus terang untuk segala hal yang mungkin pernah dilakukan dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Inilah waktunya. Inilah saatnya gereja merenung dan kemudian memikirkan tentang segala sesuatu pengalaman iman masa lalunya yang harus diperbaiki di masa depan. Dan hari ini sebetulnya semua harus tahu. Semua harus tahu dan kemudian merasa harus menyesal dan bertobat dalam kebersamaan. Ini yang juga cukup menarik untuk kita perhatikan dalam perenungan firman Tuhan. Spiritualitas menyesal tidak lagi dilakukan hanya pribadi lepas pribadi, tetapi spiritualitas menyesal untuk hari ini bagi setiap orang percaya juga harus dilakukan bersama-sama. Di mana buktinya? Ketika kita mengikuti ibadah-ibadah melalui media sosial, setiap pemberita firman mengajak jemaat Tuhan untuk berdoa. Dan di dalam doa itu, setiap orang percaya yang sedang melihat, mendengar, dan beribadah bersama juga akan melakukan pengakuan bersama dan menyesal bersama dan kemudian akhirnya bertobat dalam kebersamaan.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam situasi seperti ini mengakhiri bulan Mei ini, mari firman Tuhan dalam kitab Yoel mengajak kita juga untuk terus ada dalam spiritualitas lahir batin bersih. Kita tetap proaktif untuk mengaku, menyesal, dan kemudian bertobat serta hidup dalam pembaharuan melalui kebenaran-kebenaran sikap. Inilah yang menjadi hal yang perlu kita pertimbangkan, kemudian kita renungkan, dan secara bersama-sama dalam kerendahan hati, mari hidup bertobat dan hidup di dalam kebenaran. Tuhan memberkati langkah-langkah kita selanjutnya. Sebagai insan yang lemah, tetapi kita kemudian diberkati oleh Tuhan dan diampuni oleh Tuhan dan diperbaiki oleh Tuhan dalam pembentukan-pembentukan di masa depan. Nikmatilah pembentukan dari Tuhan bagi setiap orang percaya. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan yang merupakan berkat rohani yang baru saja kita dengar dengan pujian kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 261, bait yang pertama dan yang kedua. Aku insan yang lemah. Aku insan yang lemah, Yesus kekuatanku. Ku tenang selamanya, asal Yesus dekat padaku. Bersamamu Tuhanku, itu kerinduanku. Terus berjalan denganmu, ya Tuhan, bimbing langkahku. Dalam dunia yang kejam, jalan hidup pun kelam. Siapakah andalanku? Tiada lain, hanyalah Tuhanku. Bersamamu Tuhanku, itu kerinduanku. Terus berjalan denganmu, ya Tuhan, bimbing langkahku. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan syafaat kita melalui doa bersama. Kita berdoa. Sungguh hanya kepada Tuhan sajalah kami terus melakukan penyesalan secara pribadi, bahkan juga dalam kebersamaan sebagai umat Tuhan yang beribadah saat ini. Kami ingin terus hidup dalam penyesalan, tetapi kami juga mau beralih kepada pertobatan dan kemudian menjalani kehidupan masa depan kami dalam kebenaran-Mu. Ya Tuhan, kami sangat berterima kasih pada hari ini. Kami boleh menikmati berkat rohani dari firman Tuhan. Kami harus banyak menceritakan pengalaman-pengalaman iman kepada setiap orang,
termasuk keluarga kami, anak-anak kami, keturunan kami. Supaya setiap orang memahami bagaimana Allah bekerja secara sempurna untuk setiap manusia. Sekalipun ada penghukuman, tetapi kemudian selalu ada solusi untuk setiap orang yang menyesal di hadapan Tuhan, meratap, berkabung, dan kemudian hidup dalam pertobatan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Tuhan. Kami akan melanjutkan kehidupan kami ya Tuhan. Dan saat ini semua orang percaya tunduk di hadapan Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan Tuhan. Ketika kami semua hidup bertobat, Tuhan mengampuni kami. Dan dari pengampunan itulah pada hari Minggu ini, kami akan menyampaikan syafaat kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap orang percaya dalam menjalani kehidupan mereka. Tuhan memberkati dan tidak akan pernah menghancurkan umat manusia. Tetapi justru saat ini dalam setiap keadaan kami kembali merenung dan kemudian melakukan perbaikan-perbaikan dan menikmati setiap bentuk yang Tuhan buat dalam kehidupan kami dan masa depan kami. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya hikmat-Mu terus kami rasai dan kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan hari ini kami mau berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Indonesia, Tuhan berkati pemimpin Indonesia. Tuhan juga saat ini kami mau menyerahkan untuk penderitaan umat manusia. Mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan kami mohon kepadamu, berilah kesembuhan kepada setiap orang yang berdoa memohon kesembuhan. Saat ini kalau kami mau menyerahkan kepada Tuhan pergumulan-pergumulan yang dihadapi umat Tuhan dalam bentuk pergumulan ekonomi, Tuhan akan tolong setiap keluarga umat Tuhan. Kami juga saat ini mau bersyukur kepada Tuhan untuk kenikmatan hidup yang masih dirasai oleh setiap orang percaya. Baik mereka yang bersyukur karena hari ulang tahun, mereka yang saat ini sedang menyiapkan kehidupan masa depan mereka dengan baik. Tuhan memberkati. Kami juga sangat bersyukur untuk anak-anak kami yang sudah lulus dari sekolah mereka. Tuhan, kami mohon ketika mereka mencari sekolah yang baru, Tuhan akan memberikan kecukupan untuk setiap orang tua, memberikan yang terbaik untuk kehidupan anak-anaknya. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang menempuh pendidikan, yang saat ini hidup di rantau jauh daripada orang tua, yang saat ini membutuhkan pekerjaan, ataupun yang saat ini sedang sibuk dengan pekerjaannya. Hadirlah ya Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan. Bapa dalam surga, pada akhirnya kami juga tetap mau menyerahkan untuk gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu memberikan solusi untuk setiap gerejamu dalam situasi dan keadaan apapun. Terus menceritakan tentang kebaikan, kabar gembira, pengalaman-pengalaman iman dari setiap orang-orang yang sudah dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Biarlah firman-Mu terus diperdengarkan dengan baik, dan biarlah pertobatan terus dilakukan oleh setiap manusia. Bapa yang Maha Pengasih, pada akhirnya kami akan memasuki hari-hari kami ke depan. Kalau nanti kami akan menghadapi masalah, Tuhan berikan kepada kami kekuatan. Kalau kami jatuh lagi dalam kesalahan kami, maka kami siap dengan segala konsekuensinya, termasuk konsekuensi untuk kami kembali kepada Tuhan melalui pertobatan dan hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, inilah seru doa kami pada hari Minggu ini kepada Tuhan. Terima kasih karena Tuhan selalu mendengarkan doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Dan akhirnya
kami mau menyerahkan doa kami kepada Tuhan. Dan saat ini kami juga mau bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari melanjutkan hidup dan terus ada dalam pertobatan dan menjalani kehidupan yang benar. Arahkan hati dan pikiran saudara saat ini kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.